Shalom jemaat sekalian, berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah GKI Biyung Raya Residen. Sebelum kita membaca dan menemukan firman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara hari demi hari kami. Dan saat ini kami akan membaca dan menemukan firman. Tuhan pimpin kami untuk mampu mendengarkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan, ini doa syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai dengan 31. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan kau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi, kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu, kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak Saudara terkasih, tema renungan pada hari ini, percaya dan taat itu mutlak. Bapak Ibu Saudara, percaya dan taat itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam kehidupan kekristenan. Artinya, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita harus juga taat pada perintahnya. Karena tanpa ketaatan, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan. Termasuk juga tokoh-tokoh Alkitab. Salah satunya yaitu Saul. Bagian yang kita baca hari ini adalah bagaimana Saul, seorang tokoh Alkitab itu harus menuai akibat dari ketidaktaatannya melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan. Kita tahu bahwa Saul bukanlah sembarang orang, melainkan seorang raja atas Israel. Namun ia mengalami penolakan dari Tuhan. Bahkan Tuhan merasa menyesal telah memilihnya sebagai raja karena ia telah menyepelekan perintah. Melalui Samuel, Tuhan berfirman di ayat yang ketiga di dalam pasal ini. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saul diperintahkan untuk menumpas semua orang Amalek tanpa terkecuali, termasuk hewan ternaknya. Tetapi apa yang dilakukan? Di ayat yang ke-9a, di dalam pasal ini juga, Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Artinya, Saul tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan karena menyelamatkan Raja Amalek dan membawa ternak-ternak mereka yang tambun, segala yang berharga. Tetapi justru di hadapan Samuel ia berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Di sini Saul berpikir
Bisa jadi ternak-ternak yang tambun itu ia mau persembahkan kepada Tuhan sebagai korban syukur. Karena memang sudah menjadi tradisi bahwa setiap kali menang perang mereka harus mempersembahkan korban syukur. Memang sih kayaknya baik ya mempersembahkan korban syukur dengan kambing ternak yang baik-baik itu. Tetapi justru itu adalah upaya menutupi dosa dan pelanggaran. Upaya melakukan ketidakbenaran. Dan itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa disuap atau disogok. Di ayat 22 dikatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kapan terakhir kita melakukan ketaatan kepada Tuhan? Dan kapan terakhir kita melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan? Apapun alasannya, setiap ketidaktaatan terhadap firman Tuhan itu fatal akibatnya. Hari ini di dalam masa-masa puasa Prapaskah kita, mari kita makin mengkoreksi diri. Mari kita makin melihat diri. Sudahkah kita taat pada Tuhan atau kita melakukan dosa? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang tahu siapa kami dan bagaimana kami. Engkau yang mengerti kehidupan kami, gerak-gerik langkah kami. Ada dosa yang kami lakukan. Ada saat-saat di mana kami tidak taat. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni ketidaktaatan kami. Harusnya kami bisa melakukan yang baik, tetapi kami tidak melakukannya. Harusnya kami bisa berkata-kata yang baik, tetapi kami justru melakukan sebaliknya. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih pengampunan-Mu. Dan biarlah hari ini kami boleh jalani dengan penuh kesadaran diri, penuh kesungguhan, dan memohon ampunan daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini diri kami, ini hidup kami, keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Bapak-Ibu saudara, tetaplah taat dengan tetap makan buah dan sayur. Dan selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.